Mulai ditinggal kadernya, pengurus DPD Partai Nasdem Indramayu dan ratusan kader mengundurkan diri secara massal. Jujur, Partai Nasdem memang sedang remuk redam. Hal ini diawali dengan pencapresan Anies Baswedan tanggal 3 Oktober tahun 2022. Kemudian ada respon dari beberapa kader Nasdem di berbagai daerah yang menolak pencapresan Anies dan mereka mundur. Seperti sahabat saya Nilo Jelante, juga ada senior Partai Nasdem Pak Siswono, dan banyak lagi kader-kader Partai Nasdem yang selama ini banyak menjadi representasi Partai Nasdem mengundurkan diri. Dan gelombang eksodus Partai Nasdem ini terus terjadi di mana-mana, bergelombang secara sporadis di berbagai tempat, dan yang terakhir terjadi di Indramayu. Belum selesai benjol-benjol di kepala, Nasdem kena angin ribut lagi. Ramai-ramai puluhan ribu pengurus Nasdem di Indramayu mundur. Dan aksi buka baju Partai Nasdem untuk pindah ke Perindo itu viral di mana-mana, merusakkan nama Nasdem yang sudah bolong-bolong besar akibat banyaknya kasus yang menimpa. Nasdem sudah mau tenggelam, kawan. Koalisi perubahan terancam tinggal nama saja karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal. Dan pada titik ini, Surya Paloh pasti bingung luar biasa. Dia mau kemana? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Surya Paloh harus cepat memutuskan karena kalau tidak berlabuh di dua kapal penyelamat itu, maka Nasdem benar-benar akan tenggelam. Itu dia pelajaran mahal yang harus dibayar oleh Nasdem karena sikap gegabahnya mengangkat Anies Baswedan menjadi salah satu calon presiden. Mungkin harapannya adalah ingin merayu agar pendukung Anies Baswedan ikut mencoblos, ikut memilih Nasdem. Tapi Surya Paloh tidak paham bahwa banyak dari pendukung-pendukung Anies Baswedan adalah pelaku politik identitas yang bukan hanya sekedar soal kepentingan politik, tapi juga persoalan paham, persoalan ideologi. Pengurus DPD Partai Nasdem Indramayu, Jawa Barat dan ratusan kader ramai-ramai mengundurkan diri secara massal. Mereka mundur lantaran kecewa atas pencalekan Ketua DPD Partai Nasdem yang seharusnya mendapatkan nomor urut 1, namun sampai saat ini justru mendapatkan nomor urut 3. Atas kekecewaan ini, ratusan kader terpaksa melepas baju Nasdem dan atribut partai. Mereka pun langsung pindah ke Partai Perindo. Ratusan kader dan Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu ini ramai-ramai melepaskan baju partai di kantor DPD Nasdem Indramayu. Mereka kecewa atas keputusan DPW Nasdem Jawa Barat pada pemilihan calon legislatif tahun 2024. Ketua DPD Nasdem Indramayu yang maju sebagai bacalek DPR dijanjikan nomor urut 1, namun ternyata diposisikan di nomor urut 3. Pengunduran diri ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Nasdem Indramayu, Haye Hussein Ibrahim, yang menyatakan sebanyak 120.000 kader Partai Nasdem mereka menyampaikan sikap pengunduran diri dan melepas atribut partai. Selain Ketua DPD, pengunduran diri ini juga diikuti oleh puluhan Ketua DPC Indramayu telah menyatakan mundur. Pengunduran diri Ketua DPD Nasdem Indramayu ini akan berdampak pada suara pemilu 2024 mendatang. Kami menagih janji Ketua DPW Nasdem bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang tidak jadi kenyataan. Dan informasi A1 yang kami terima, kami diposisikan di nomor urut 3, kata Haye Hussein Ibrahim. Dia menambahkan di saat pernyataan hal itu DPW mengadakan rapat dan diputuskan saya boleh pindah ke nomor urut 2 dengan kompensasinya 3,5 miliar rupiah. Ini salah satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai seperti apa yang disampaikan Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar, tegasnya. Hussein mengungkapkan setelah mengundurkan diri pihaknya kemudian datang ke Partai Perindo. Alhamdulillah, Perindo sangat tanggap dan mau menerima kami dengan baik. Kami berkeyakinan pemilu 2024 Perindo mempunyai kursi yang signifikan di Indramayu, tandasnya. Dalam waktu dekat mereka akan mendeklarasikan serta sudah siap menyiapkan strategi untuk memenangkan Partai Perindo di Indramayu pada pemilu 2024. Polemik di tubuh DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu berbuntut adanya calon legislatif untuk pemilu 2024 yang berpotensi mundur. Pengurus anyar pun menyatakan
mengatakan masih membuka keran untuk pendaftaran pengganti Bacalek tersebut. Sekedar diketahui, puluhan kader Nasdem Indramayu mundur massal buntut kekecewaan kepada partai tersebut karena ex-ketua DPD Nasdem Indramayu Husin Ibrahim mengklaim diminta uang 3,5 miliar rupiah agar bisa menempati nomor urut 2 dalam daftar caleg daerah pemilihan Jabar 8. Sekretaris DPD Nasdem Indramayu, Sri Wahyuni Herman mengatakan pihaknya memastikan polemik itu tidak mempengaruhi proses pencalonan Bacalek pada pemilu 2024 nanti. Mengingat waktu pendaftaran Bacalek berakhir pada akhir Juni 2023, maka konsentrasi kami setelah menerima SK adalah untuk melakukan tracking dan evaluasi terhadap Bacalek yang masih kosong dan sebagian pindah gerbong, katanya. Upaya konfirmasi dan klarifikasi pun bakal mereka tempuh terhadap para Bacalek yang mengajukan mundur sebab pihaknya meyakini masih ada beberapa kader masih ingin mengikuti kontestasi politik melalui Partai Nasdem. Sri mengatakan saat ini masih ada 50 hingga 60% kader atau Bacalek yang tetap bertahan. Ada sekitar 60% dan kita sudah memiliki pengganti. Kita hanya butuh mengisi sekitar 10 Bacalek lagi dari total 50 Bacalek yang sudah diserahkan ke KPUD Indramayu, katanya. Setelah mundurnya Husin Ibrahim sebagai Ketua DPD Nasdem Indramayu, saat ini Ade Sudrajat ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Nasdem Indramayu. Sebelumnya, Partai Nasdem menepis mentah-mentah tuduhan soal jual beli nomor urut yang diungkapkan oleh ex-Ketua DPD Nasdem Kabupaten Indramayu, Husin Ibrahim. Nasdem menegaskan partainya sejak awal berkomitmen pada prinsip politik tanpa mahar. Ketua DPP Nasdem Jawa Barat San Mustafa membantah soal pernyataan Husin Ibrahim yang diminta menyetor uang 3,5 miliar rupiah agar bisa menempati nomor urut 2 dalam daftar caleg dari daerah pemilihan Jabar 8. San mengatakan Partai Nasdem sejak awal sudah mengedepankan prinsip politik tanpa mahar. Hal itu bahkan sudah berjalan sejak pemilu 2014. Ini sudah menjadi kebijakan DPP dan sudah diterapkan di 2 kali pemilu, 2014 hingga 2019 dan sekarang pemilu ketiga. Kita terapkan lagi dan konsisten sampai kapanpun Partai Nasdem ada, kata San saat jumpa pers di kantor DPW Nasdem Jabar. Jadi saya tegaskan Nasdem akan konsisten untuk mewujudkan politik tanpa mahar karena komitmennya kita ingin memperbaiki kondisi politik kita. Jadi kita ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada partai sebagai pilar utama demokrasi. Lanjut San. San juga mengungkapkan tidak banyak kader partai besutan Surya Paloh di Indramayu yang mundur seperti apa yang diisukan. Menurutnya hanya beberapa orang saja yang memang mundur dari kepengurusan partai maupun sebagai Bacalek. Itu kan ada yang mundur tapi tidak seperti yang disampaikan. Pengurus tidak semua mundur karena masih ada juga bendahara beberapa struktur. Caleg mundur semua tidak juga. Caleg masih banyak lebih dari 50%. Tetap bertahan dan kita pun sudah menyiapkan untuk pengganti berikutnya, tegasnya.